Virtual di film di sini, jadi video ini saya akan bahas seberapa kuatkah Perospero dan apa yang akan dia lakukan di Wano Kuni ini. Nah mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Nomi langsung muncul di HP kalian. Kita pastikan sebelum komen atau apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, karena kita sudah lama sekali tidak membahas seberapa kuat dari suatu karakter, dimana saya sebelumnya pernah membuat seberapa kuat Oden, Magellan, Garp, dan yang lain-lain, mungkin kalian bisa langsung cek di playlist di atas kanan. Nah, ini dia salah satu karakter yang sebenarnya sudah berperan sangat hebat di arc Whole Cake Island, yang bahkan menurut saya perannya ini melebihi dari Smoothie. Dan lalu di Wano Kuni ini juga tak disangka dia adalah satu-satunya anak buah Big Mom yang berhasil sampai ke Pulau Onigashima. Saja mungkin itu semua setelah membuat perjanjian tertentu dengan Marco the Phoenix. Jadi sebenarnya seberapa kuat sih Perospero ini dan apa yang akan dia lakukan di Wano Kuni alias di Onigashima? Oke, sebelum itu, kita akan bahas dulu karakter dari Perospero ini. Dia adalah anak laki-laki pertama dan tertua dari keluarga Charlotte alias anaknya Big Mom. Dan dia adalah menteri dari Pulau Totoland di Pulau Permen, tentu saja karena buah iblisnya juga permen. Masalah kekuatan, seperti yang sudah saya bilang, dia ini salah satu karakter yang paling berguna selama berlangsungnya arc Whole Cake Island. Dimulai dari manipulasi kue wedding cake ke topi jerami hingga akhirnya dikejar-kejar oleh Big Mom, penahanan di Thousand Sunny, pembunuhan Pedro, lalu juga tentang Vinsmoke dan yang lain-lain. Banyak sekali peran dari Perospero ini. Dia ini termasuk sangatlah kuat sekali dan mempunyai bounty yang sangat tinggi juga di 700 juta berry. Tapi, apakah hanya itu saja kekuatan dari Perospero ini? Dia mungkin bukanlah seorang komandan manis alias komandan Yonkou di bajak laut Big Mom. Tapi dari yang saya bilang, dia ini jauh lebih berguna ketimbang Smoothie yang terlihat sangat tidak berguna selama arc Whole Cake Island berlangsung. Mungkin kalian setuju dengan pendapat saya. Bahkan Oven, Daifuku, dan yang lain-lain, mereka masih terlihat perannya dibandingkan dengan Smoothie ini. Lalu kita pun tidak tahu juga apakah Smoothie ini akan ikut membantu di Onigashima ataukah tidak. Jadi sejauh ini dapat kita katakan Perospero ini lebih kuat dari Smoothie. Ya mungkin berbeda dengan Cracker dan Katakuri yang mereka berdua berperan sangat hebat untuk menghentikan kapten dari kita, yaitu Luffy Senchou di arc Whole Cake Island. Dan jika kalian ingat juga, Pito, anak buah BG, dia menyebutkan monster-monster dari bajak laut Big Mom kan? Di situ dia mengatakan nama Perospero bersamaan dengan Katakuri dan juga Smoothie. Mungkin alasan kenapa dia tidak menyebutkan Cracker karena sebelumnya Cracker sudah dikalahkan oleh Luffy. Dan dari situ saja sudah kita ketahui bahwa Perospero ini sangatlah kuat dan sudah diakui oleh semua orang. Lalu Perospero terbukti sebagai seseorang yang sangat cerdas. Dan dia pun dapat membuat rencana dengan sangat cepat, atau mungkin dia ini tipe orang yang berpikir cepat lah. Ketika rencana Big Mom gagal, Perospero langsung bergerak cepat dengan membekukan tangan dari para Vinsmoke family. Dan ketika Big Mom kambuh sindrom makanannya, dia pun langsung mempunyai ide untuk membohongi Big Mom alias ibunya sendiri bahwa wedding cake yang dia inginkan itu ternyata ada di tangan oleh topi jerami. Ya walaupun kita tahu semua itu hanyalah bohongan belaka. Dan ketika bajak laut topi jerami sudah kabur ke lautan, Perospero dia membuat permen yang bisa berlayar di laut dan akhirnya diberi nyawa oleh Big Mom sehingga Big Mom bisa bergerak dengan sangat cepat. Ya mungkin itu alasan karena Nami dan juga Brook berhasil mendapatkan Zeus. Jadi dari situ saja sudah dapat kita katakan Perospero ini dari segi pembuat rencana dan berpikir cepat yang sangat baik, saya akan beri nilai 10 dari skala 10. Dia ini sangatlah pintar sekali dan sangatlah cerdas sekali. Lalu dia pun mempunyai ambisi yang sangat kuat. Dia masih bisa sadar dan berdiri dengan tegak ketika Big Mom mengeluarkan Hausoku hakinya. Selain itu, dia memiliki ketahanan tubuh yang cukup kuat lah. Mengingat dia hanya mendapatkan sedikit luka setelah dipukul oleh Ichiji, dan dia pun masih hidup setelah terkena bom besar buatan Pedro yang menyebabkan dia kehilangan tangan kanannya.
Tapi kemungkinan besar alasan dia tidak menjadi Sweet Commander adalah dia kurang hebat dalam pertarungan 1 lawan 1. Ya walaupun kita masih belum tahu, karena Sweet Commander yang sebelumnya alias Snack dia mempunyai bounty 600 juta berry, tapi Perospero malah lebih tinggi bounty-nya dari Snack ini. Maka dari itu, untuk masalah ketahanan, saya akan beri dia nilai 8 dari skala 10. Tapi untuk kekuatan fisiknya, saya beri dia 6,5 dari skala 10 lah. Ya mungkin itu juga alasan kenapa tubuh dari Perospero ini terlihat sangat kecil dan ramping sekali. Lalu, Perospero ini dia makan buah iblis Peroperonomi. Buah iblis tipe Paramecia yang dapat membuatnya menciptakan dan memanipulasi permen. Bahkan pengontrolan dari buah iblisnya pun menurut saya sangatlah luar biasa. Dia bahkan bisa menciptakan replika atau blueprint dari lab Caesar yang ada di Punk Hazard hanyalah dengan permennya saja. Yang berarti seni dan desain dari kemampuan membuatnya atau keriting buah iblisnya sangatlah detail dan bagus sekali. Dari sini saja sudah dapat kita katakan dia ini sangatlah ahli dalam penggunaan buah iblisnya. Dia bahkan bisa membuat eskalator dari permen, dimana kita lihat sendiri eskalator itu bergerak dengan sendirinya secara otomatis seperti itu. Selain itu pun dia juga dapat mengeraskan permennya dengan dipadukan haki milik Perospero ini, dan dia pun dapat mengikat musuhnya, bahkan seseorang seperti Vinsmoke pun tidak dapat bergerak. Dia bisa merubah orang tersebut menjadi permen utuh dan mati ketika dalam bentuk permen hanya dalam waktu hitungan menit saja. Dan seperti yang kita lihat, dia bisa membuat permennya berjalan di atas air tanpa mumer sedikit pun. Ya, tapi kita tahu permennya lemah terhadap panas dan api sih. Yang kita lihat ketika Luffy menggunakan Red Hawk-nya dan menghancurkan permen milik Perospero ini. Jadi dari situ dapat kita simpulkan, kontrol buah iblisnya saja sudah di 9,5 dari skala 10. Mungkin yang belum kita lihat atau mungkin dia juga tidak bisa adalah dia belum dapat mengawakeningkan buah iblisnya, atau memang kita akan melihatnya nanti di arc Onigashima ini. Ya, semoga kita bisa melihatnya dengan cepat agar pertarungan di Onigashima semakin epic. Maka overall, kekuatan dari Perospero ini menurut saya adalah 8,75 dan itu adalah angka yang sangat hebat sekali. Ya walaupun sebenarnya angka kekuatan ini sangatlah relatif sekali. Tapi di sini saya hanya akan menyampaikan skill-skill atau kemampuan dari Perospero ini. Ya, dia ini adalah kekuatannya nyaris di level Komandan Yonkou lah. Pengganti paling baik dari Komandan Snack, yang mungkin salah satu alasannya seperti yang sudah saya bilang. Bahkan bounty Perospero ini lebih besar dibandingkan Snack. Tapi mungkin kelemahannya seperti yang sudah saya katakan juga, bahwa dia ini mungkin kurang baik dengan pertarungan 1 lawan 1. Nah, kita akan kembali ke pertanyaan selanjutnya. Apa peran dari Perospero ini di Wano Kuni alias di Onigashima? Bukankah sudah sangat berlebihan Oda memberikan screen time yang sangat banyak untuk satu karakter ini di Whole Cake Island, di mana dia ini sudahlah terlihat sangat hebat, dan lagi-lagi kenapa hanya Perospero lah yang sampai ke tempat perang besar di Onigashima ini? Ya walaupun dengan bantuan Marco sih. Jadi jika kita lihat, Perospero ini adalah seorang planner yang baik. Pasti dia langsung berpikir cepat, tidak mungkinlah dia mengalahkan Marco apalagi di tengah lautan. Dan akhirnya dia memutuskan untuk beraliansi di situ. Sebenarnya apa yang sedang mereka rencanakan ini? Di sini pun kita masih belum dapat memprediksi. Sebenarnya ada banyak opsi yang bisa saja terjadi. Kemungkinan terjelas adalah Perospero ini akan melawan pihak Kaido karena dia sudah berjanji dan akan membantu Marco. Itu pun berdasarkan keinginannya yang dia pun bilang bahwa dia tidak setuju dengan aliansi Big Mom dan juga Kaido kan. Jadi kemungkinan besar jika dia akan melawan pihak Kaido ini sepertinya sudah hampir fix sekali. Lalu, dimana itu juga akan menjadi tambahan power up yang sangat gila di pihak aliansi. Dimana seperti yang sudah saya katakan, sepertinya pihak aliansi ini sudah mendapatkan power up yang sangat banyak. Setelah kita lihat, Orochi ini dikhianati oleh Kaido, dimana para pasukan samurai dan ninja-ninja pun kan berpihak kepada Kaido. Tapi jika seperti ini, kita masih belum tahu apakah mereka masih tetap setia dengan Kaido, karena tuannya sudah dibunuh oleh Kaido ini. Dan jika Orochi ini ternyata masih hidup, sudah jelas Orochi ini tidak akan berpihak kembali kepada Kaido kan. Jadi sepertinya benar-benar akan ada 3 pihak di sini. Pihak aliansi, samurai, Luffy dan trio jamet lainnya, pihak Kaido, Big Mom dan yang lain, lalu pihak samurai alias Orochi dan kawan-kawannya. Sepertinya 3 pihak ini akan saling menyerang satu sama lain lah. Ya mungkin jika di One Piece Pirate Warrior warnanya beda-beda lah ketiganya.
Dan ada juga opsi yang menurut saya paling gila. Dia atau Perospero ini menginginkan untuk membereskan semua orang yang ada di Onigashima, seperti Kaido, dan tentu saja Marco setelahnya, bahkan dia pun ingin menyingkirkan ibunya sendiri alias Big Mom. Dimana kita tahu anak-anak Big Mom sangatlah ketakutan terhadap ibunya ini. Dan sebelumnya Perospero pun pernah berkata bahwa jika Big Mom ini mati, dia ingin mengubah nama bajak lautnya menjadi bajak laut Perospero kan. Kemungkinan itu akan berhubungan dengan keinginan dia untuk menjadi sang kapten sebagai anak laki-laki tertua di bajak laut Big Mom ini. Ya mungkin itu keinginan terdalam dari diri Perospero lah. Atau bisa saja karena screen time yang sudah diambil sangat banyak dari arc Whole Cake Island, akhirnya Perospero ini akan mati di perang Onigashima. Entah apa yang akan membuatnya mati, tapi hal itu bisa saja terjadi. Untuk masalah seberapa kuat Perospero ini, kemungkinan dia ini hampir setipe atau hampir selevel dengan Komandan Yonkou. Lalu, apakah peran dari Perospero ini seperti opsi-opsi yang sudah saya katakan, ada beberapa kemungkinan yang akan dilakukan oleh Perospero. Nah, mungkin kalian bisa punya pendapat sendiri, kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.